Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, insyaallah masih sehat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah ini, mengingat berita yang ada terkhusus di wilayah Jakarta sampai saat ini masih terus meningkat kabarnya seperti itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan seluruh kaum muslimin dari wabah penyakit ini sehingga kita tidak terhalangi olehnya kembali dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aktivitas yang bisa membantu dan menunjang hidup kita dan juga dengannya kita bisa beribadah kembali. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, ada sedikit sisa dari kemarin, yaitu pembahasan dari pembangunan Ka'bah dan apa yang bisa kita ambil pelajaran darinya, dan nanti hubungannya adalah dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Ya, sedikit kita ulang kembali, review kembali cerita singkat dari pembangunan Ka'bah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi, di saat sekitar umuran 19 atau 20 tahun, umur beliau masih remaja waktu itu. Karena kejujuran beliau, akhirnya beliau juga ikut dilibatkan oleh orang kafir Quraisy di dalam pembangunan Ka'bah ini. Kertas apa? Udah dulu. Ya, jadi di masa umur 20, 19 tahun atau 20 tahun umur beliau mendapat kepercayaan dari kafir Quraisy karena kejujuran beliau yang digelari dengan Al-Amin, yang mana di situ beliau juga menjadi bank bagi mereka orang kafir Quraisy dalam menitipkan harta-harta mereka, karena mereka percaya bahwa Muhammad ini, kata mereka, karena belum menjadi nabi, jadi dipanggil oleh mereka masih Muhammad. Kalau duit kita dititipkan di dia, duit kita aman, tidak akan berkurang, yang ada utuh sampai kapanpun itu, kata mereka. Sehingga digelari dengan Al-Amin. Nah, suatu ketika di saat awal pembangunan Ka'bah setelah direnovasi kemudian hancur, persyaratan yang dibuat oleh mereka diantaranya adalah yang mau donasi. Kan oleh mereka dijadikan donasi waktu itu, kan, dibuat donasi untuk renovasi Ka'bah itu. Syarat-syaratnya diantaranya adalah pertama, hartanya harus benar-benar halal,
tidak boleh dari hasil riba. Itu syarat yang pertama kata mereka. Kemudian tidak boleh dari hasil perzinahan, tidak boleh dari hasil riba, dari hasil perzinahan, dari hasil judi, dan dari hasil mendolimi orang lain. Itu dilarang oleh mereka, dan mereka semuanya sepakat. Nah, kemudian selesai pembangunan, dana terkumpul, waktu yang ditentukan sudah nyampe hari hanya, ternyata setelah dihitung-hitung dananya tidak mencukupi. Lalu mereka bermusyawarah, dana tidak cukup, sementara Ka'bah harus segera dibangun karena udah waktu yang ditentukan tiba saatnya. Akhirnya dibuatlah oleh mereka dengan hasil musyawarah, kalau gitu Ka'bah dibuat kotak saja. Sementara Hijr Ismail itu dikasih tanda saja, dengan cara dibangun cukup sampai setinggi pondasi saja. Di pondasi Ka'bah setinggi itu oleh mereka, mulai dari dulu awal pondasinya setinggi seperti bangunan yang sekarang. Itu sebagai tanda. Nah, apa tujuan dibangunnya Hijr Ismail itu setinggi itu? Pertama, alasannya adalah karena dananya kurang. Kemudian yang kedua, sebagai tanda bahwa ini tadinya adalah memang asli bangunan Ka'bah, sehingga tidak hilang bangunan itu. Yang ketiga, tujuannya adalah memberitahukan kepada mereka orang yang ingin tawaf di sekitar Ka'bah bahwa Hijr Ismail ini adalah batas bagi orang yang tawaf, jangan sampai melintasi areal kotak ini, tapi melingkari dari Hijr Ismail. Makanya Hijr Ismail artinya, kalau al-hijru dalam bahasa Arab disebut al-iqal. Iqal itu artinya atau iqal atau al-mana, larangan. Larangan gimana? Larangan bagi mereka orang yang tawaf untuk melintas areal situ. Jadi gimana? Harus melingkar bentuknya, sebagaimana Hijr Ismail yang sudah dibuat itu. Tujuannya apa? Dibuat larangan, pembatas lah bahasa kita mungkin. Dibuat pembatas. Hijr Ismail disebut dengan hijr, artinya pembatas atau larangan. Biar orang yang tawaf melingkar dan tidak ini, karena kalau dia tidak mau melingkar begitu, tapi malah memotong, itu kan ada pintunya Hijr Ismail kan, kanan kiri itu untuk orang yang sholat. Tujuannya kalau orang memotong areal situ, tidak mau melingkar begini, berarti dia tawafnya juga terputus, tidak sempurna mengelilingi Ka'bah. Makanya orang yang mau sholat di dalam dalam Ka'bah, ya, dipersilahkan sholatnya adalah di dalam areal Hijr Ismail. Sebagaimana dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha di saat haji wada izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai suamiku, saya ingin sholat sunnah di dalam Ka'bah. Apa kata beliau? Sholat saja di Hijr Ismail situ, karena barang siapa yang sholat di Hijr Ismail, sungguh dia sama seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Nah, makanya kenapa Rasulullah SAW menganggap orang yang sholat di Hijr Ismail itu sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah? Karena memang asli Hijr Ismail itu adalah bagian dari bangunan fondasi yang dibuat oleh mereka orang kafir dahulu dalam pembangunan Ka'bah. Nah, sudah sepakat oleh mereka pembangunan ini dibuat seperti itu. Kemudian tinggilah sebagaimana bangunan yang ada sekarang. Lalu tiba saatnya peletakan dari Hajar Aswad.
Otomatis namanya Hajar Aswad ini adalah batu yang mulia. Karena diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga, putihnya seputih susu, beningnya sebening air hujan. Wallah alam, enggak kebayang seperti apa. Beningnya seperti bening air hujan, seperti embun begitu. Putihnya seputih susu. Indah, bagus. Nah, akhirnya mereka pun di situ sempat terjadi cekcok karena masing-masing ingin menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Setiap kabilah tokoh-tokoh mereka menginginkan mereka yang meletakkan. Terjadilah cekcok di antara mereka. Karena terjadi cekcok, bahkan di antara mereka hampir terjadi bunuh-bunuhan. Sampai di antara mereka ada yang merasa ini bahaya ini. Kalau dibiarkan bisa jadi pembunuhan benar-benar ini. Lalu tokoh mereka musyawarah kembali. Kalau begitu kita cari orang yang paling adil di antara kita, orang yang paling kita terima. Kalau seandainya dia yang meletakkan batu pertama itu, batu Hajar Aswad. Lalu usulan di antara mereka ada yang mengusulkan, kalau gitu kita lihat besok siapa orang yang paling pertama masuk ke dalam Masjidil Haram besok pagi. Orang yang pertama masuk siapa? Yang keluar dari pintu Masjidil Haram. Ya, termasuk kan kalau udah malam kan mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka istirahat. Nah, yang pertama masuk itu siapa? Yang keluar siapa? Ternyata yang masuk pertama ke dalam Masjidil Haram waktu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengetahui semua Muhammad yang bulan masuk kepada mereka ke dalam Masjidil Haram. Lalu mereka musyawarah kembali. Ternyata orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram adalah Muhammad, kata mereka. Gimana kalau kita dia jadikan hakim saja sebagai penengah di antara kita, agar kita tidak terjadi pertikaian. Dan mereka semuanya setuju. Oke, siap, kata mereka, tidak ada masalah. Ayo kita bangun Ka'bah. Letakkan batu Hajar Aswad ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada setiap kepala suku, ya, pakai kain lebar, masing-masing sudut itu kabilah masing-masing. Ini kabilah A, kabilah B, kabilah C, kabilah D. Rasulullah yang meletakkan batu Hajar Aswad di atas kain itu. Kemudian Hajar Aswadnya dibawa ke Ka'bah. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan Ka'bah itu, meletakkan batu Hajar Aswad. Selesai urusan di antara mereka. Nah, setelah selesai sudah, ya kan? Cerita singkat seperti itu. Dananya entah berapa yang terkumpul, wallahu alam. Cuman persyaratan yang di dalam sejarah seperti itu saja. Jadi cerita singkat adanya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, dari persyaratan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, masih dalam badan kafirnya mereka. Terus termasuk juga Al-Walid ibn Al-Mughirah, bapaknya Khalid, itu Saiful Islam, katanya dikasih gelar dengan pedang Islam, yang itu di dalamnya menjadi tokoh dalam renovasi Ka'bah. Mereka mengetahui bahwa yang namanya riba adalah duit haram, duit yang tidak membawa barokah bagi pelakunya. Padahal Islam waktu itu belum datang. Kenapa? Karena di dalam riba ini ada kezaliman. Zalim yang dimaksud adalah ada unsur
dosa. Makanya Rasulullah SAW beliau mengancam orang yang bertransaksi dengan riba. Apa kata beliau? La'anallahu akilur riba wa mukilah wa syahidaihi wa katibaihi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Akilur riba, orang yang memakan riba. Memakan riba berarti gimana? Bekerja di tempat riba. Lalu wa mukil, dan orang yang ngasih makan. Kalau bapak bekerja di tempat riba, yang dikasih makan siapa? Anak dan istri. Yang dosa siapa? Bapaknya, karena bapaknya tahu. Bapaknya yang dosa. Ya. Anaknya dan istrinya gimana? Kalau dia nggak tahu, dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu itu haram, maka menjadi penghalang baginya dalam menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya dan keberkahan di dalam keluarga itu. Kenapa? Karena syarat di antara dikabulkannya doa kata Rasulullah SAW adalah harus pakaiannya bersih dari yang haram, minumannya bersih dari yang haram. Itu syarat diterimanya doa. Doa yang maksud di sini adalah seluruh permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga urusan-urusan salat. Mereka kemana-mana itu, ya, tidak akan mendapatkan barokah. Bukan hanya yang makan dan yang memberi makan saja yang dosa, ya, tapi syahidaihi wa katibaihi, dua orang yang menyaksikan. Biasanya kan kalau transaksi itu pasti ada saksi, ya. Ya, baik di bank ataupun di apa itu namanya, leasing, ada saksi. Saksi siapa? Istrinya dibawa, saudaranya dibawa, siapa aja dibawa untuk menjadikan saksi bahwa orang ini betul, ya, bertanggung jawab. Lalu wakatibai, dan dua orang yang mencatatnya. Siapa? Sekretarisnya kena, dia kena, bosnya kena, semuanya kena. Bahayanya riba, ya. Dan terbukti sekarang dengan datangnya COVID ini, alhamdulillah saya dapat cerita beberapa orang dari jemaah kita yang tadinya terlibat dengan riba, susah untuk meninggalkannya, nggak tahu gimana caranya karena masih banyak ikatan dengan ini dan itu. Dan dengan datangnya COVID ini, alhamdulillah Ustaz, saya berterima kasih kepada Allah, COVID ini ternyata membawa barokah buat saya. Kenapa, Pak? Alhamdulillah, semua yang riba-riba terpaksa harus saya jual sekarang. Aset saya yang dasarkan dari riba hilang semuanya sekarang, Ustaz. Ada yang ditarik sama, ya, orangnya. Ada yang terpaksa harus saya jual. Karena mau nggak mau saya harus tutupi itu. Jadi hasil dari riba saya jual lagi untuk menutupi riba itu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada riba lagi di rumah saya, kata dia. Termasuk mobil yang dari riba pun udah lama udah hilang, udah nggak ada. Saya kembalikan untuk menutupin riba semua, kata dia. Alhamdulillah kalau begitu, Pak. Memang saya tahu dari dulu riba itu haram, Ustaz. Cuman berat bagi saya. Saya udah berjuang dari nol, tiba-tiba udah gede, kemudian saya tinggalkan. Gimana rasanya, Ustaz? Saya makan dari situ, tapi ternyata Allah mempunyai cara. Syukur alhamdulillah COVID datang, kata dia. Wah, saya bilang gitu. Ya kan? Ada yang malah membawa manfaat dari kejadian ini, kata dia. Tapi walaupun begitu, tetap kata dia seret juga dengan adanya COVID ini, karena proyek saya jadi banyak yang harus saya batalkan, kata dia. Karyawan pun harus banyak yang diistirahatkan, serba salah saya, kata dia. Nah, ini hikmah pertama, ya. Jadi bahwa riba itu adalah perbuatan yang haram.
Nah, cuma riba zaman dahulu dengan riba sekarang lebih parah sekarang. Kalau dulu ribanya itu setelah dia gagal membayar. Awal perjanjian di antara mereka, perjanjiannya normal, hanya misalkan saya minjem duit sama si fulan dalam waktu tempo katakanlah 1 tahun, 10 juta. Ya sudah, minjem saja. Andai saya 10 tahun bisa dalam 1 tahun saya bisa mengembalikan duit 10 juta itu kepada fulan tadi, selesai urusan. Itu dahulu. Nah, baru ada riba kalau dalam waktu 1 tahun yang telah ditentukan tanggal dan harinya saya tidak bisa menyerahkan secara utuh 10 juta, baru situ ada deal. Gimana? Bisa bayar gak nih? Atau saya kasih waktu deh seminggu. Kalau kamu gak bisa bayar seminggu dari waktu yang telah ditentukan kita sekarang ini, kamu harus bayar lebih. Katakanlah jadi 11 juta. Itu dulu. Sekarang belum transaksi, naudzubillah. Ya kan? Misalnya kita meminjam kepada sebulan lah lagi gitu kan. Pak, saya mau minjem duitnya Pak. Buat apa? Ada keperluan Pak, memang istri saya lagi sakit dan seterusnya lagi. Berapa minjemnya? 10 lah Pak, buat pegang adapun. Ya buat pegangan lah sekalian gitu. Buat jaga-jaga. Ya, tapi namanya minjem kan gak gratis. Kamu dapat untung, saya juga ya harus dapat sama untung lah. Masa kamu yang untung saya enggak gitu kan? Akhirnya apa? Ya, kalau mau minjem dalam waktu sekian lama, kamu harus bisa mengembalikan nanti sekian. Belum ada serah terima duit di situ. Udah deal-dealan masalah riba. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, apalagi kalau kadang udah minjem ke salah satu kayak bank misalkan gitu kan. Alhamdulillah saya belum pernah nyoba. Cuma di informasi yang saya dapat nggak tahu benar apa salah. Katakanlah kita ingin minjam 1M dalam waktu tempo 1 tahun. Bunganya 0 berapa? 0,5, 0 berapa? Ya, mungkin ada yang 0,5% gitu kan dari 1 miliar. Dan kabarnya juga duit yang kita pinjam tadinya akadnya 1M, dikasihnya nggak 1M Pak ya? Dari info yang pernah saya dapat dari orang-orang yang pernah minjem ke bank, katanya nggak dikasihnya nggak 1M. Jadi di bawah 1M bisa 950 apa 900 juta tergantung di situ betul. Dan kemudian ya termasuk juga jaminannya. Jadi double dia. Udah dikasih bunga, duit yang dipinjam nggak sesuai dengan fakta yang ada. Tulisannya 1 miliar, tapi dapatnya permohonan 1 miliar, bunganya ngambil dari 1 miliar, tapi duit yang dikasih nggak nyampe 1M. Alhamdulillah, itu yang terjadi. Ya, jadi parah. Kemudian, andai dia tidak bisa kembalikan, maka jaminannya itu disita secara utuh. Namanya jaminan lebih kan? Dia minjem duit 1 miliar, berarti jaminan harus 1,5 atau minimal 1,5, kalau bisa 2M jaminannya. Kalau dia nggak bisa mengembalikan, disita secara utuh semuanya. Inilah cara riba, ganas dan zalim. Islam tidak seperti itu. Solusi dalam Islam bagaimana? Ya, Islam memberikan cara yang terbaik. Kalau pinjam, ya pinjam. Nggak bisa kembalikan, sebelum minjam tentu ada jaminan. Sama juga, semuanya tetap ada jaminan. Jaminan kurang atau lebih, ya tentunya harus lebih juga. Kalau nggak bisa bayar gimana? Katakanlah kayak kredit mobil, gitu kan? Kredit mobil,
Katakanlah yang harganya 1,5 miliar kena masalah baru dalam waktu tempo 4 tahun, baru 1 tahun nggak bisa nunggak bayaran, baru kebayar 100 juta, katakanlah seperti itu. Hanya nunggak bayaran, nggak bisa. Mobil disita, yang pertama dipanggil dulu dia. Kenapa kamu nggak bisa bayar? Bukan main sita langsung, tidak. Datangi dulu orangnya. Mau buat akad baru, apa yang tadinya bulanannya adalah 10 juta, sekarang gimana mau kamu? Mau 7, apa mau 5? Mampu kamu berapa? Sekiranya tidak merugikan pihak perusahaan. Ini buat 5, oke 5. Tapi nanti jadi tenornya sekian total. Jadi yang awalnya 500 bisa jadi 550 apa 600 juta, karena sudah menurun kan? Dengan waktu yang lebih panjang tentunya lagi. Nggak bisa lagi, gimana? Ya sudah, serahkan saja. Itu. Tapi kan kalau disita berarti kan mobilnya ini kan. Kalaupun dijual, katakanlah baru bayar 100 juta, dijual. Ketika dijual, disita, kemudian setelah disita mobilnya, otomatis harganya pun menurun kan. Yang tadinya 0,5 M, mungkin kalau dijual bisa jadi 300, 320 tergantung mereknya. Kalau merek-merek yang susah dijualnya, jeblok banget harganya kan. Gitu. Berarti kan rugi pihak perusahaan. Kan ada jaminan. Ya sudah. Kalau emang itu di harganya berapa, kemarin harga waktu dia katakanlah dia awal akadnya 0,5 miliar. Kemudian setelah dibayar baru dapat 100 juta, dia gagal bayar, nggak bisa melunasi. Hanya mobilnya ditahan. Ternyata mobil ini setelah setahun kemudian harganya jeblok banget, cuman bisa dijual harga 300 juta. Berarti kan rugi pihak perusahaan kan? Rugi 100 di situ. Kenapa? Rugi 200 juta. Jaminannya dijual dalam Islam. Jaminannya dihargai berapa, nanti ada sisa kembalikan. Jadi bukan ditarik secara keseluruhan. Mobilnya disita, jaminannya juga disita. Ya kan? Di Islam memberikan jalan yang terbaik. Ini masalah riba. Jadi riba sangat luar biasa bahayanya kepada kehidupan kita dan ekonomi seluruhnya. Kemudian faedah yang kedua, ingat bahwa ketika renovasi Ka'bah, di antara tokohnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid, tokoh kafir Quraisy yang memang benci juga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci. Karena tidak mau menerima ajakan beliau terhadap Islam. Dan di dalamnya juga ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, tokoh dan tokoh-tokoh yang lain yang mereka sama-sama kafir. Apakah perbuatan baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Disebabkan karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa jadinya amal mereka kalau begitu? Mereka sudah berjuang mati-matian merenovasi Ka'bah sebagai tanda bukti kebaikan mereka kepada Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada apa-apanya. Ya kan? Tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Disebabkan kenapa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bagi kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, berapa banyak pun orang yang kita bantu, kalau kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la yaqtanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya akan kami hapus seluruh amal baik kalian sementara dosanya utuh. Dan kamu akan menjadi orang yang merugi.
Bayangkan Ka'bah coba, apalagi cuma Maj'alul Khair. Ya, Ka'bah menjadi ketua, Al-Walid bin Mughirah ketuanya. Kemudian dibantu oleh tokoh-tokoh yang lainnya dalam renovasi Ka'bah. Tapi alhasil apa? Sia-sia, semua mereka menjadi penghuni neraka. Disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lagi hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran itu adalah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh mereka diterima sebagai hakim, sebagai penengah di antara mereka dalam peletakan batu pertama dari pembangunan Ka'bah yang berupa Hajar Aswad tadi. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi secara akhlak diterima oleh mereka. Tidak ada masalah secara manusiawi. Dan ini terbukti bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyeru orang kafir Quraisy di atas bukit Sofa, yang sekarang bukit Sofa. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal beliau diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berselang lama turun dari Gua Hira lah. Kan dakwah baru mulai dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berseru kepada mereka untuk mengumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan mereka itu? Karena metode dakwah waktu itu belum maksimal, karena baru mulai. Namanya juga beliau berada di tanah yang penduduknya mayoritas orang-orang musyrik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru kepada mereka untuk mengumpulkan dengan cara ya sabah, ya sabah, ya sabah, tiap dari sebagai sabah di pagi hari. Mereka berkumpul semuanya. Sebelum beliau menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bertanya dulu kepada mereka. Ya, bertanya kepada mereka dengan pertanyaan, wahai bangsa Quraisy, wahai seluruh kabilah disapa oleh beliau waktu itu. Lalu kata beliau, ara'aitum, ya, bagaimana pendapat kalian? Laukul, kalau saya mengatakan kepada kalian, ya, annal khayla bil wadi yuridu ayyughriyakum akuntum musaddiqiyya. Kalau seandainya ada orang berkuda di balik gunung ini, di balik gunung yang sekarang menjadikan istana raja itu, samping bukit Sofa, ya. Kalau seandainya ada orang naik kuda dan itu orang jahat, orang yang ingin membunuh kalian, orang yang ingin membawa bahaya untuk kalian, padahal mereka tahu kalau di balik gunung ini sekarang lagi nggak ada apa-apa. Seandainya, kata beliau, saya mengatakan kepada kalian, ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kalian, dia menggunakan naik kuda di balik gunung ini, saya katakan besok pagi dia akan membahayakan kalian. Apakah kalian percaya? Jawabannya mereka adalah ma jarabna alika kadiban. Kami tidak pernah mendapatkanmu wahai Muhammad dari dulu hingga sekarang kalau kamu itu berdusta, belum pernah. Sehingga kata mereka, kami percaya apapun yang kamu katakan. Lalu kata beliau, lanjutannya adalah inni aran nadhiru baina yaday adzabin syadid. Wahai kaumku, sesungguhnya saya adalah orang yang memberi peringatan di antara kalian, karena besok akan ada azab yang sangat pedih yang akan kalian dapati jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengajak kepada seluruh tokoh yang tadi ikut membangun renovasi Ka'bah, dan di antara yang hadis itu adalah Abu Lahab,
Apa kata mereka ketika itu? Ma jarabna alaihi kadhiba. Ya kan? Termasuk juga Abu Jahal yang mengatakan itu. Kami tidak pernah mendapatkanmu berbohong. Cuma gara-gara itu, ya, gara-gara beliau habis itu mengucapkan udah ada omongan, kami tidak pernah mendapatkanmu berbohong. Beliau mengatakan qul la ilaha illallah, katakan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini itu diinginkan beliau kepada mereka. Lalu Abu Lahab dengan lantangnya mengatakan tabban laka ya Muhammad sa'irul yaum alihada jama'ana. Celaka kamu wahai Muhammad hari ini. Apakah hanya untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu saja kau mengumpulkan kami ke sini? Celaka kau Muhammad. Makanya Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga menurunkan ayatnya surah Al-Lahab. Lalu kalimat tabbat jadi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat. Kalimatnya double. Tabbat di depan, kemudian wa tabbat di belakang. Jadi celakalah kedua tangannya Abu Lahab dan celaka. Kalimat penekanan. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari renovasi Ka'bah tadi itu. Ya, mereka walaupun sudah berjuang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta dan mencurahkan semuanya pikiran demi terlaksananya renovasi Ka'bah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi perbuatan yang sia-sia disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari pelajaran itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam walau beliau diasingkan secara agama di wilayah mereka pada waktu itu, tapi beliau secara akhlak diterima. Sehingga dengan begitu ya masih ada lagi orang yang mau menerima dakwah beliau bagi mereka yang mempunyai akal sehat. Ini adalah cara dan metode Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sebagaimana Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Nah, ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau seorang nabi adalah dengan cara menjaga akhlaknya beliau. Akhlak apa saja? Nah, kita lanjutkan yang tadi dari situ. Ya, pertama yang kita pernah pelajari dari awal kemarin bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Yang pertama, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan akhlak yang terjadi di kota Mekah pada waktu itu. Dari kecil, bagaimana beliau diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara beliau dirawat oleh Halimah Sa'diyah, dibawa ke daerah Sa'diyah dekat perbatasan dengan Taif sana. Kurang lebih sekitar 100-an kilo dari kota Mekah. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala belum diasingkan ke sana dengan cara dititipkan kepada Halimah Sa'diyah? Karena akhlak yang terjadi di kota Mekah pada waktu itu adalah sangat rusak. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kita dan anak-anak kita. Kalau ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, buatlah lingkungan yang baik, terutama di dalam rumah kita.
Kalau anaknya ingin menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buatlah di dalam rumah itu bagaimana caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari siapa? Ibu dan bapak yang paling penting. Makanya kenapa hikmah dibalik seorang wanita lebih utama sholatnya di rumah dibandingkan datang ke masjid, agar nanti di rumah itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Coba kalau ya subuh sholat anaknya melihat, zuhur sholat anaknya melihat, asar sholat anaknya melihat, maghrib ibunya sholat anaknya melihat, isya mamanya sholat anaknya melihat. Kira-kira gimana di pikiran anak? Ya kan? Kita lihat bagaimana. Kita aja waktu dulu kecil, ya kan? Ketika ibunya sholat, apa yang dilakukan oleh anak? Ikut juga, ambil mukena. Bahkan anak lakinya pun kadang ikut pakai mukena, punya kakaknya dipakai sama dia. Karena pengen ikut sama seperti ibunya. Ambil minta sajadah kecil juga, minta beliin sajadah kecil. Minta yang perempuan minta beliin mukena juga akhirnya. Ini sebagai gambaran bahwa lingkungan yang baik di dalam rumah. Kalau orang tuanya dalam rumah nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, jangan harap anaknya menjadi orang yang saleh. Ya, kecuali orang tuanya mau berubah, atau kecuali anaknya dititipkan ke tempat yang lain, entah dimasukkan ke TPQ kalau memang ada TPQ di situ. Tapi kalau orang tuanya anti dengan agama gimana? Ya kan? Udah orang tuanya awam, nggak mau menyekolahkan, nggak mau mendidik dia ke tempat-tempat yang baik, nggak pernah merasa menyesal atas kebodohannya. Alhamdulillah. Ini pertama cara Allah, ya. Beliau diasingkan dari kota Mekah karena kerusakan akhlak di sana. Setelah beliau pulang, ya, kembali ke kota Mekah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, ada banyak cerita yang ada di sini. Di antaranya adalah pernah suatu ketika, ya, di situ ada pernikahan di kota Mekah waktu itu. Nah, kemudian di waktu sore harinya beliau mendengar dari teman-temannya bahwa itu akan nanti malam akan diadakan ya pesta, kalau mungkin kita pesta organ tunggal lah gitu kali. Nanti malam akan ada acara pernikahan di situ. Teman-teman yang ngasih tahu, ya Mama, nanti malam sana ada, mau nggak kamu ke sana? Apa? Aduh, ada pernikahan di sana. Ada musik kata dia gitu. Tapi itu. Akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dibuat ngantuk tertidur sampai akhirnya terbit matahari baru beliau bangun. Sama teman ditanya, kemana tadi malam Muhammad? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Saya ketiduran kata dia. Malam besok masih ada lagi kata temannya. Besok aja deh kalau kamu nggak bisa tadi malam. Ya udah. Besoknya lagi dibuat ketiduran lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya beliau bangun udah terbit matahari. Cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi beliau ternyata mempunyai kebiasaan kalau ada orang menyembah berhala, beliau tidak mau lewat depan berhala. Katakanlah berhalanya ngadap ke sana, beliau tidak mau lewat sana. Lewatnya apa? Areal sini, menghindar selalu. Dan disaksikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu di saat beliau masih kecil waktu itu. Tidak mau, selalu membelakangi terus. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang beliau dari acara tadi itu? Ya, ternyata hikmah di balik itu semua adalah karena
musik adalah merupakan mazamir syaitan, suara atau seruling yang paling disukai oleh syaitan. Maka dalam rumah kita, kalau ingin bersih dari syaitan dan rumah kita ingin dimasuki oleh malaikat rahmat, adalah jadikanlah rumah itu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hilangkan gambar makhluk bernyawa. Ya, karena kalau dalam rumah kita ada gambar makhluk bernyawa, maka yang ada adalah selain penghuni rumah itu sendiri, manusia yang ada di dalamnya, penghuni kedua adalah syaitan yang akan berkeliaran dan betah di dalam rumah kita. Kalau ada gambar makhluk bernyawa, malaikat rahmat gak mau masuk. Tapi kalau rumah itu dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya, malaikat rahmat masuk yang malaikat rahmatlah yang masuk dalam rumah kita. Kalau malaikat rahmat masuk dalam rumah kita, maka setan enggak mau masuk. Apalagi ditambah dengan ketika kita mau masuk, bismillah, assalamualaikum. Buka pintu, bismillah, assalamualaikum. Ada orang, nggak ada orang dalam rumah kita, assalamualaikum. Kok begitu? Ya, ulama menjelaskan karena rumah seorang muslim itu di situ ada malaikat yang menunggunya ketika orangnya pergi. Tapi jangan dikosongkan dalam waktu yang lama. Nanti diganti penghuninya oleh syaitan lagi nanti. Kenapa? Rumah itu kan sepi dari beribadah kepada Allah, maka lama-lama nanti akan ditunggu oleh syaitan. Rumah kosong. Malaikatnya kemana kalau gitu? Ya malaikat kan cari tempat yang dimana di situ ditegakkannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tempat yang di dalamnya selalu dihuni, selalu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu setan tidak ada satupun. Tidak ada. Masjid ini tetap ada setan. Cuma bedanya, ya, rumah yang dijadikan tempat beribadah kepada Allah dengan yang tidak adalah setan yang ada dan mungkin masuk di rumah kita, dia tidak akan betah dalam waktu yang lama. Mungkin keluar masuk saja. Ketika kita beribadah, dia pergi. Ketika kita ngaji, dia pergi. Dia nggak akan betah menjadi sarang rumah kita, nggak bersarang dalam rumah kita. Nah, sementara rumah yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersarang di dalamnya. Itu aja bedanya. Ya, sehingga apa? Kalau setan yang masuk, maka penghuni rumah itu akan tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya dan juga ketenangan. Tidak akan dia dapatkan itu. Makanya sering terjadi adalah cekcok mulu. Entah anaknya susah diatur, anaknya melawan orang tua, berbagai macam. Itu yang biasa terjadi. Ya tidak mustahil juga. Kalau gitu anaknya Nabi Nuh nggak dididik sama bapaknya. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya kan? Ada yang diuji oleh Allah dengan cara seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang paling tidak adalah akan membawa barokah kepada kita. Nah, kemudian hindari suara musik di dalamnya. Disebabkan Rasulullah SAW pernah beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya dari tafsiran ayat surah Luqman ayat 6. Ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahul hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang membeli lahul hadis, ucapan yang sia-sia. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dia ketahui. Dan menjadikannya sebagai candaan.
agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan candaan oleh mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan nanti di yaumil qiyamah. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang? Ya, karena musik itu akan membuat orang lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ya dianggap islami olehnya. Kan ada tuh ya kan, yang diawali dengan ketika mudang-mudang la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, baru jereng-jereng gitu kan. Bilangnya apa? Nada dan dakwah. Berdakwah sambil dengan bernada. Betulkah itu membawa manfaat? Tidak, saya katakan tidak. Membawa mudarat? Iya. Kalau memang betul dakwah, nada dan dakwah itu membawa manfaat, ya. Ketika ada dangdutan di bawah pohon, di pojok-pojok sana itu kan biasanya malam acaranya itu, nggak akan ada orang yang dua-duaan itu, bubar semuanya. Dan nggak akan ada orang yang mabuk di sana. Dan orang yang pulang ke rumahnya setelah acara itu langsung sholat tahajud. Kenapa malam kan acaranya kan? Langsung menjaga, langsung ke masjid pulangnya, sholat subuh berjemaah. Kalau memang betul itu. Tapi apa yang hasil yang ada? Di setiap pohon akan ada orang yang berduaan di sana, lawan jenis. Di situ juga akan ada orang yang mabukkan, di situ juga ada orang yang berantem, di situ juga ada orang yang berjudi dan yang lainnya, seluruh kemaksiatan ada di dalamnya. Dan ketika pulang ke rumahnya langsung tepar. Kalau di semalaman tidak tidur, maka subuh hilang, zuhur hilang, asar baru bangun. Itu pun belum sempat asar mungkin. Tidak ada manfaatnya. Walau dimulai dengan kalimat tauhid di awalnya. Dan ini yang paling disenangi oleh syaitan. Inilah yang disebut dengan yashtari lahwal hadis, membeli ucapan-ucapan yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya dunianya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dari tafsir ayat tadi, Luqman ayat 6, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu bai'al mughanniyati wala shira'uha wala tijara fihinna wala asmanuhunna wa fihinna nuzilat hadhil ayah. Kata beliau, tidak halal bai'al mughanniyati, penjualan alat-alat nyanyi, alat-alat bernyanyi, apa ya, musik lah, alat-alat musiknya nggak halal. Maksudnya apa? Ya tidak. Ya namanya tidak halal. Berarti kebalikannya haram. Hasilnya haram. Pekerjaannya haram. Kemudian tidak halal membeli alat-alat musik, wala syirauha, dan juga menjualnya, wala tijara fihinna, dan juga perdagangan di dalamnya, wala asmanuha, dan juga harga yang didapat darinya, keuntungan yang didapat darinya tidak halal. Dan gara-gara inilah nuzilat hadhil ayat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tadi itu. Makanya Ibnu Mas'ud belum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yashtari lahwal hadis, membeli ucapan yang sia-sia, adalah al-ghina, kata beliau, nyanyian. Termasuk juga Ibnu Abbas juga menafsirkan bahwa mana lahwal hadis di sini adalah al-ghina wal mazamir, yaitu alat musik dan juga alat-alat seruling, kata Ibnu Abbas. Kalau Mujahid belum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah al-ghina wal istima'u wa kullu lahwin, bernyanyi dan mendengarkannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang menyetel musik menyebabkan dia nanti lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian habis itu lagi, ya, beliau ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mau pergi ke mana itu? Ke Syam. Ya kan? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketemu dengan pendeta Buhairah, lalu disuruh pulang lagi ke kota Mekah karena nanti akan ada bahaya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga-keluarga yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang soleh, jaga dia dengan baik. Ya, jaga dengan baik. Jaganya apa? Akhlaknya, tutur katanya. Kemudian ya, termasuk juga makanannya dijaga, bertemannya harus dijaga. Jangan sampai dibiarkan berteman dengan yang tidak baik. Makanya pentingnya membuat lingkungan Islami, lingkungan yang beradabkan sesuai dengan Islam. Ya, harus buat. Mulai dari mana? Dari diri kita dan keluarga kita. Alhamdulillah kalau memang ada komunitas, ada persatuan, ada jemaah, itu lebih baik lagi agar terus saling mendukung di antara kita. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa beliau mulai sejak kecil belum pernah yang namanya minum khamr sama sekali. Padahal pada waktu itu bangsa Arab yang namanya minum khamr sebelum turunnya ayat larangan khamr. Minum khamr itu bagi mereka suatu kebanggaan. Apalagi kalau dari pagi, siang, sore tepar. Namanya orang minum khamr kan gila, ngomongnya kan ngelantur. Nah, ketika ngomong ngelantur, itu kan sesuatu yang lucu bagi mereka waktu itu. Sehingga itu adalah hiburan. Apalagi kalau ketawa sama anak kecil. Ngomongnya ngelantur, jalannya ngelindur juga gitu kan, nggak jelas ngomong apa aja. Sesuatu yang lucu, sehingga kena dianggap lucu oleh mereka, itu perbuatan baik. Ya, bagi mereka berarti kalau ada teparnya dari pagi, siang, sore sampai malam masih tepar. Itu bagi mereka sesuatu yang luar biasa waktu itu. Kenapa? Hebat, dia mabuk bisa seharian juga. Tapi setelah datangnya Islam, dihilangkan semua. Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah dari ini. Berarti apa yang harus kita jaga? Anak kita yang ingin menjadikan dia anak yang soleh, jaga makanannya dan minumannya dari hal-hal yang haram. Harus dijaga. Ya, dibina mulai dari kecil, dikenalkan Islam dengan baik, ajarkan kepadanya agama Allah Subhanahu wa taala oleh kedua orang tuanya. Ya, inilah cara Allah Subhanahu wa taala ya menjaga utusannya. Kenapa? Beliau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang saleh, menjadi seorang nabi, sebagai pemimpin, diharapkan nanti bisa mendakwakan kebenaran di hadapan umatnya. Nah, bagaimana dengan kita yang ingin menjadikan anaknya soleh pun harus demikian. Termasuk juga kedua orang tuanya harus betul dari anak yang dari perkawinan yang halal juga. Carikan dia jodoh yang baik. Jangan sampai jodohnya yang penting laki, yang penting perempuan. Jangan. Cari dia yang baik. Ya. Karena kalau kita nanti salah mencarikan pasangan untuknya, tidak mustahil akan merusak imannya. Itu penting bagi kita. Ya, untuk mendapatkan jodoh yang baik gimana caranya? Bisa dengan cara bertanya ke teman. Ya kan, orang tuanya bertanya kepada teman-temannya. Mungkin ada anaknya dia, Masya Allah, anaknya nyantri pesantren di sana,
Anaknya berilmu, anaknya taat dan kualitas ilmunya Masya Allah. Dan saya juga melihat anaknya anak yang taat. Nggak usah menawarkan, kamu mau nggak jadi besan saya? Nggak apa-apa dalam Islam, itu halal. Ya, halal dengan cara seperti itu, boleh. Anak saya perempuan sekolahnya di sana, sekarang udah hafal Quran, alhamdulillah, sudah mau selesai. Orangnya gimana? Ya, Insya Allah lumayan lah. Dan dijaga, ya, dijaga dari segalanya. Karena tidak mungkin, ya, apa istilahnya? Kalau kita itu buah tidak, kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu. Oh iya, istilah kita kan. Nah, kalau ingin mendapatkan anak yang baik, berarti orang tuanya pun harus ikut baik. Tapi kalau misalkan tadinya orang tuanya jahat, ya taubat dulu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan merubah keluarga itu. Yang tadinya keluarga rusak, ya, harus dirubah. Mulai dari mana? Dari orang tua. Jadi jangan sampai kadang, ya, orang tuanya nyuruh ke masjid kepada anaknya, sementara orang tuanya masih santai. Udah, kamu senang ngaji dulu. Udah maghrib nih waktunya, atau udah asar waktunya ngaji, sekolah dulu sana. Mau jadi apa kamu? Tapi orangnya tuanya tidak. Jangan. Dan ini akan menjadi bumerang nantinya. Ya kan? Ya, sebaiknya gimana? Orang tua yang mencontoh. Ya, orang tua memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Insyaallah anak pun akan ikut itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Ya. Kalau manusia tidak bisa melihat, kalau jin bisa melihat. Manusia tidak bisa melihat setan. Kalau jin bisa melihat setan. Bisa. Tapi kalau selama ini yang menggoda itu siapa? Jin. Manusia tidak menjadikan jin dan manusia. Kalau itu ada dulu. Selama ini manusia menjadi menggoda setan. Kalau jin yang menggoda siapa? Jin itu sendiri akhlaknya udah rusak, Pak. Akhlaknya jin itu udah rusak. Jin mau mengenalkan jinnya. Jin itu ada dua golongan. Ada yang kafir, ada yang muslim. Jin itu enggak semuanya kafir mereka. Nah, mereka yang kafir kepada Allah, suka mengganggu manusia dari ketaatan kepada Allah, menakut-nakuti manusia, dikasih gelar namanya setan. Dari bangsa jin. Makanya kalau ada kita punya teman suka gangguin mulu, dasar setan lu. Apakah dia setan? Tidak. Kenapa dikasih? Memang kita dibilang dia setan karena akhlaknya rusak. Dari bangsa jin yang punya akhlak yang rusak disebut dengan setan, yang selalu menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah disebut dengan setan. Dari mereka yang taat kepada Allah tidak mengganggu manusia, ya jin biasa, muslim taat. Nah, terus kalau yang ganggu jin siapa? Memang akhlak mereka, fitrahnya mereka tadinya itu cenderungnya kepada keburukan, kebalikannya manusia. Kalau manusia cenderungnya kepada kebaikan, kalau setan cenderungnya kepada keburukan. Jadi nggak usah digoda pun dia rusak akhlaknya, Pak, gitu. Itu fitrahnya mereka. Alhamdulillah kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah yang baik. Ya, seperti itu. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah tetap sama, Pak. Nanti di yaumil kiamah diminta pertanggungjawabannya sama. Berarti kalau begitu lebih berat siapa? Setan lebih berat. Kenapa? Fitrahnya dia kepada keburukan, sementara hisabnya sama dengan manusia. Sama-sama dihisab. Surga atau neraka, tempatnya dia dua pilihannya itu. Manusia fitrahnya kepada kebaikan, dihisabnya sama dengan jin, tapi ya bisa ke surga. Wallahu a'lam. Ya. Karena Rasul membangun Ka'bah dan mengerjakan itu selesai. Gimana? Membangun Ka'bah awalnya Rasul menjadi iya, sebelum diangkat menjadi nabi. Apakah saat sebelum itu ibadah-ibadah haji, tawaf
semua jamaah yang berhaji di situ tidak benar ibadahnya, masih kan ada berhala juga di situ. Iya. Apakah tidak ada yang benar ibadahnya atau semuanya salah atau Iya. Ibadah sebelum datangnya Islam itu kan sebetulnya kalimat Islam seluruh nabi. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Mulai Nabi Adam semuanya agamanya Islam. Kenapa? Karena mereka semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ulul azmi semuanya mengajak kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Di Islam mestinya Islam sudah ada dari dulu. Cuma perbedaannya antara mereka dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, antara mereka semuanya yang saling menyempurnakan, masih mempunyai banyak kekurangan pada waktu itu. Nah, Islam itu baru benar-benar sempurna setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan ketika beliau haji wada di Padang Arafah diturunkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam baru sempurna di situ. Nah, terus bagaimana ibadah mereka sebelum datangnya Islam? Ketika mereka haji, umrah dan yang lain-lainnya di kota Mekah, mereka masih menganut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap mentauhidkan Allah. Hajinya bagaimana? Hajinya di antara mereka hampir sama dengan kita yang sekarang. Ada wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, di Mina, lempar jumroh. Lempar jumroh kan mulai dari Nabi Ibrahim, berkurban oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Safa Marwah dari Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim gimana hajinya? Nabi Nuh AS dan Nabi Adam, wallahu a'lam. Kenapa kita nanya kepada ulama di Haram, jahlukan ayatul kata mereka. Kata saya di sana, ketidaktahuanmu akan informasi bagaimana hajinya Nabi Nuh, hajinya Nabi Adam enggak membahayakan akidahmu. Itu jawabannya ulama di Mekah. Kemudian apakah ibadah mereka rusak pada waktu itu? Ketika mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka, jadi yang mereka lakukan pada waktu itu adalah walaupun berhala di sekitar Ka'bah kayak gini, ada berhala di sini, mereka tawaf begini. Nah, perbedaannya orang yang menganut agama Nabi Ibrahim dengan yang menganut agama orang-orang kafir seperti halnya Nabi Muhammad, ya kan? Beliau menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tawaf di situ, tapi niat beliau tidak meminta kepada berhala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tawaf di situ? Padahal di situ ada berhala. Karena memang Allah perintahkan untuk tawaf di sekitar Ka'bah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan waktu dahulu. Nah, kalau begitu, tapi ada Ka'bah kan bisa merusak. Beliau tidak bisa berbuat banyak pada waktu itu. Belum punya kekuatan untuk nahi mungkar. Jadi beribadah dalam keadaan darurat, sama kayak kita sekarang. Kita ingin mendapatkan stop, cuma kondisi darurat. Tidak bisa, harus jaga jarak sementara waktu. Sampai ada ketentuan dari pemerintah yang dia adalah ulil amri kita. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada mereka, ya kan? Kondisi seperti itu sekarang, waktu itu. Nah, terus baru setelah Islam mempunyai kekuatan pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah datang dengan kaum muslimin menghancurkan berhala yang ada di sekitarnya, sehingga turunlah, ya kan? Wazaqal batil kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya Muhammad, ja'al haqq, kebenaran telah datang, wa zaqal batil, dan kebatilan pasti akan binasa.
Innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur binasa. Seperti itu. Jadi ibadah mereka rusak? Tidak. Nah, orang yang kafir, mereka juga tawaf sama. Di situ. Jadi campur baur kafir muslim. Iya. Rasulullah tawaf, mereka juga tawaf orang kafir. Bedanya apa? Hati mereka. Rasulullah mintanya kepada Allah, sementara orang kafir mintanya kepada berhala yang ada di sekitarnya. Dan cara ibadahnya mereka juga beda-beda. Rasulullah cara ibadahnya ya tawaf kayak biasa kita itu. Orang kafir cara ibadahnya gimana? Ada di antara mereka bersiul, ada yang bersenandung, ada yang bertepuk tangan. Ada yang nangis-nangis tapi mintanya kepada berhala. Itu cara ibadah yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu. Di sini perbedaannya dengan Rasulullah SAW. Nah, kenapa ibadah di tempat lain aja kalau gitu? Belum ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah pada di Ka'bah ada berhala, kalau gitu tawafnya di Masjid Jin aja. Pindah ke sana. Enggak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah ke tempat lain. Tempat ibadah hanya berada di sekitar Ka'bah, hanya disitulah penyempurnaan Islam itu, Pak. Terus sempurnakan sampai akhirnya penaklukan kota Mekah, baru benar-benar sempurna di situ Islam. Makanya turunnya surah Al-Maidah 3 ini, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum ini pada tahun ke-10 Hijriah. Sementara penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. 2 tahun kemudian baru turun ayat Islam sempurna. Setelah kota Mekah, Masjidil Haram terbebaskan dari tempat-tempat syirik. Gitu. Dan Islam sudah mempunyai kekuatan. Wallahu a'lam. Ya. Ini dulu bentar. Ketika pembangunan Ka'bah sebelum diangkat Nabi itu kan jadi disampaikan kekurangan data sehingga yang Hijri Ismail itu bisa beradaptasi ya. Iya. Nah, kemudian ketika datang Islaman, kalimat Islam sampai sekarang, tentunya kan kalau untuk sekedar dana Ka'bah kan tidak ada masalah. Iya. Itu dananya. Namun masih dipertahankan sampai fondasi. Iya. Kira-kira alasannya seperti apa? Ya, memang dulu pernah Nabi SAW beliau setelah diangkat menjadi seorang nabi kan sempat ada perbaikan juga di situ Ka'bah. Beliau pernah punya keinginan untuk meninggikan bangunan Masjid Ismail sampai ke atas sebagaimana yang ada. Tapi kata beliau, saya khawatir akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin nantinya. Kenapa? Ini bangunan yang sudah disepakati dahulu oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kalau saya bangun kembali, khawatir akan menjadi fitnah, kata beliau. Sehingga sudah saya biarkan saja. Kata beliau ingin membangun sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tidak. Enggak jadi beliau. Mungkin ya hikmah di balik itu. Allah. Ya, apa? Pertama, Batu Hajar Aswad yang menemukan Nabi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, kan kalau dalam sejarah diceritakan Nabi Adam itu turunnya di India. Turun di India, kemudian entah melalang buana dan terpisah dengan Hawa. Dalam sejarah juga dicatat, wallahu alam, ini sejarah zaman dulu kan nggak ada yang akurat, cuman tercatat aja begitu. Kurang lebih sekitar 200 tahun lamanya mereka terpisah berdua. Karena umur Nabi Adam kan 1000 tahun. 200 tahun lama terpisah. Sampai akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Itu dalam sejarah saja dicatat seperti itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam dari India menuju Mekah. Kenapa? Di sana ada tempat yang kamu bisa gunakan untuk beribadah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membuat fondasi dahulu di sana. Jadi kalau apa kita ya? Jadi kan kalau kita mungkin musola lah seperti itu. Jadikan pusat peribadatan. Allah perintahkan Nabi Adam pergi ke situ. Nah, untuk memuliakan tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah berupa Hajar Aswad itu. Mulai Nabi Adam dititipin lewat malaikat, dikasihkan kepada Nabi Adam dan ditaruh di situ batu dari surga, sehingga jadilah Ka'bah itu menjadi tempat yang mulia karena ada batu. Bukan terus kalau nggak ada batunya nggak mulia atau enggak, tetap dia mulia karena Allah Subhanahu wa taala yang memilih langsung tempat untuk beribadah dan pusat peribadatan di bumi, yaitu Ka'bah. Oke, cukup dulu. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu qulwatuhu wa ta'abbuduhu qabla al-bi'tsah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kesendirian beliau sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, karena ini kita hanya menggantikan ustaz yang berhalangan, yang masalah kita isi dengan buku sirah ini. Itu saja yang kita ambil pelajaran dari pelajaran sirah An-Nabawiyah dalam pembangunan Ka'bah, termasuk juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi seorang nabi. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya dengan cara menjaga anak dan famili kita dari kerusakan akhlak yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki lingkungan kita dan sekitarnya sehingga kita bisa mempertahankan iman dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.